Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Kenapa aku sampaikan ke Nun? Di Sumut ini kalau ada acara-acara resmi, orang jua-jua, jauh bu, kalau Nunnya orang ini. Jadi aku minta kepada semua lintas komunitas ini untuk melengkapi, karena lintas komunitas ada orang ujungnya kita paling belakang Kulon Nuwun. Enggak sepakat kita? Yalah, orang jua, jauh Kulon Nuwun pernah ketok, walaupun yang pidato itu orang Jawa. Jadi kita lengkapi dengan lahirnya lintas komunitas ini karena tekad untuk bersatu, supaya kita bersatu, lengkapi dengan Kulon Nuwun. Monggo. Puji syukur kepada Allah karena kita semua masih diberikan kesempatan oleh Tuhan bisa bersilaturahmi dalam rangka pengukuhan lintas komunitas Sumatera Utara yang dimotori oleh beberapa perkumpulan komunitas di bawah kepemimpinan Bung Edi Kewa dan kawan-kawan. Bapak Brigjen Ahwan, saya dulu dia belum jenderal pun saya panggil jenderal. Ya mudah-mudahan sekarang udah betul jenderal. Pak Edi dan penasihat tadi Ibu penasihat Bung Dr. Anda Aja Sri Fiskawati, Ya. Pak Tutranto, ini penasihat. Pak Edi Kewa, ketua kita, dan semua pengurus komunitas lintas Sumatera Utara, lintas komunitas Sumatera Utara, para undangan, hadirin-hadirat yang kita muliakan, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Saya mendapatkan satu kehormatan luar biasa, apalagi dipercayakan sebagai pembina. Kerja pembina itu kerja paling berat menurut saya dibandingkan jabatan ketua. Kalau ketua nggak salah ketuanya, pembinaannya menengahi, ketuanya kepleset, ini bisa disalahkan. Tapi kalau pembina kepleset, kabeh dulu keceblok. Maka doakan saya bisa memberikan pemikiran-pemikiran yang bisa ada gunanya, bukan hanya untuk komunitas yang terbentuk secara organisasi seperti ini, tapi umumnya kepada rakyat Sumatera Utara. Saya di awal sambutan ini ingin mengingatkan kita bahwa organisasi di Sumatera Utara itu luar biasa banyaknya. Organisasi massa, organisasi yang memang dilahirkan oleh masyarakat sendiri. Khusus kalau orang Jawa aja, kalau nggak salah saya habis kami ngomong-ngomong dengan Pak Jenderal tadi, ada 43 yang sudah terdaftar di Kesban Linmaspol Sumatera Utara. Jadi aku berharap kalau boleh ini lintas komunitas Sumatera Utara ini jangan hanya mendaftar di Sumatera Utara, tapi didaftar di Menkumham tingkat nasional. Mana tahu nanti ada juga tetangga kita dari Riau, tetangga kita dari Aceh tertarik untuk membentuk yang namanya lintas komunitas seperti di Sumatera Utara.
Tapi lantaran kita punya sudah ada terdaftar di Menkumham, kita bisa mengembangkan bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Sumatera Barat, Riau, dan sampai ke Sumatera Selatan, tapi kemana pun bisa di Indonesia ini. Mana tahu, kalau ini hari masih di Royal Coffee Food deklarasinya. Tapi bukan tidak mungkin komunitas lain akan tertarik. Bukan hanya komunitas yang hadir ini akan tertarik membentuk seperti ini. Tidak ada ruang secara hukum administrasi negara tidak menghambat kita lagi. Di samping itu saya ingin mengingatkan sebagai yang dituakan di sini, PEDI dan kawan-kawan nyempatkan biar tahu rakyat Sumatera Utara sudah ada organisasi lintas komunitas. Di samping ini hari harus diekspos luas. Biar tahu rakyat Sumatera ada lintas komunitas yang ditunggu-tunggu, opo manfaat yang akan bisa kita tampilkan untuk rakyat. Sekecil apapun kegiatan yang positif bukan pamer, tapi perlu diketahui oleh rakyat Sumatera Utara, maka diekspos. Di antara pengurus komunitas ini harus ada yang profesinya pintar nulis, pintar beritakan. Apalagi medsos ini luar biasa, harus ada. Setiap kegiatan yang positif oleh lintas komunitas ini harus diekspos, ya, supaya rakyat tahu. Dan kita lintas komunitas diartikan orang luar secara luas, bukan kumpulan wong Jawa tok. Batak pun iso mlebu, Melayu pun iso mlebu, Mendiling iso mlebu, Karo iso mlebu, Nias iso mlebu. Bersatu untuk kepentingan apa? Bangsa dan negara. Bukan hanya bersatu untuk kepentingan kelompok komunitas kecil, tapi kepentingan rakyat Sumatera Utara, bangsa Indonesia pada umumnya. Yang ketiga, saya berharap kepada organisasi yang Pak Edi pimpin sekarang ini, mengenalkan diri kepada stakeholder yang ada Sumatera Utara. Audiensi kepada Panglima, audiensi kepada Gubernur, audiensi kepada Kapolda, audiensi kepada Kejaksaan Tinggi, audiensi kepada forum komunikasi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara. Setiap audiensi ekspos bahwa Edi dan kawan-kawan baru saja ketemu dengan Panglima. Apa petita titik Panglima diekspos? Artinya apa? Ingin merekatkan diri secara kebangsaan. Kenapa? Kita pagi-pagi udah berani nyatakan LKS, Islali, LKS bersatu, bersatu, bersatu. Sumut. Itu tujuan kita, perlunya kita komunikasi dan audiensi dengan stakeholder Sumatera Utara. Kita minta petunjuk, minta pemikiran-pemikiran apa yang harus kita lakukan, bisa kerjasama untuk membangun Sumatera Utara sebagai kemampuan kita. Saya senang tadi ada bidang sosial, ada bidang ini, bidang itu. Ini diberdayakan, jangan maksa diri. Maaf cakap ini. Jangan menunggu kumpul duit banyak dulu baru bikin action. Sekecil apapun kemampuan kita, kalau ada tetangga kita sakit, datang. Ada orang jerit karena kelaparan, datang. Ada orang terjadi kemalangan, kecelakaan yang sifatnya dipublish, datang. Walaupun yang datang mungkin hanya ketuanya atau wakil ketuanya, paling tidak rakyat tahu di mana ada lintas komunitas Sumatera Utara, ada gunanya untuk rakyat walaupun sekecil apapun. Karena sekarang banyak juga organisasi jadi tontonan. Saya semalam 3 hari yang lalu di kampung saya di Pasar 4 dengan simpang penjara terjadi tawuran antar komunitas
geng kelompok disembet cangkeme, dipotong lidahnya, dicungkil matanya, maaf cakap mati sia-sia karena bentrokan antar komunitas yang nggak jelas itu terjadi di kampung saya di perbatasan Kelambu 5 Tanjung Busa dekat simpang penjara Plaza 3 hari yang lalu. Kita kasihan melihat rakyat yang nggak tahu nonton seperti itu. Jadi kita wajib ingatkan kepada anak-anak kita, jangan di saat ada ngumpul hahu bawa pedang, lantas kita tertarik melihat mereka punya sasaran kita nggak tahu siapa. Tapi kalau merasa terusik, mereka tidak segan mencabut nyawa kita terang-terangan demi orang banyak. Itu terjadi. Bukan hanya di Kelambu 5 Tanjung Busa, di Deli Serdang semalam di Percut, Kecamatan Percut, Batang Kumis apa Sentis ya. Nah, hal seperti ini paling tidak di internal kita, keluarga kita itu bisa memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita, jangan sembarangan bergaul. Kalau dulu Mbak Belati saja zaman saya tahun 60-an 70-an tangkap polisi. Sekarang berani naik kereta terang-terang bawa pedang di sana sini. Ini satu hal yang memang perlu menjadi pemikiran kita sebagai organisasi lintas komunitas Sumatera Utara. Paling tidak nanti kalau ada izin Pak Kapolda, ada izin Bapak Panglima, bisa bertukar pikiran, bisa kita membantu minimal mencegah di dalam keluarga kita untuk terlibat kepada geng-geng motor seperti itu. Selamat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kerja-kerja para pimpinan kita di lintas komunitas ini sehingga keberadaan komunitas dimanapun berada bermanfaat untuk masyarakat bangsa dan negara. Mohon maaf saya terlalu mengambil waktu. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.